Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap sekali ini kopi cappuccino buatan sendiri, kopi Java Halu dan Ili digabung. Beansnya maksudnya. Sedap pagi-pagi. Di pagi-pagi di Bandung, mumpung cerah udaranya, harusnya saya di luar. Tadi udah jalan sedikit sih, jogging di luar untuk menambah kesehatan. Ini badan masih sakit-sakit. Kalau udah tua tuh ada aja yang sakit-sakitnya gitu ya. Kalau udah tua tuh memang harusnya menjadi lebih bijak ya, lebih tahu diri lah ya. Tahu diri. Oh iya, memang badan udah tua. Udah gimana lagi? Casingnya udah mulai masalah. Itulah. Oh iya, jadi saya mau cerita sedikit ya. Kan di medsos nih saya posting di Facebook ya dan lain sebagainya. Terus saya ngeliat komentar-komentar orang yang saya masih agak pusing gitu ya. Pusing tuh maksudnya bingung dan sedikit sedih juga ya. Adalah adanya orang-orang yang mungkin senangnya atau secara tidak sadar ya senangnya meremehkan atau menghina orang lain. Saya ketawain gini tuh karena ya itu miris sebetulnya, sedih ya, tapi ya gimana ya, mau saya maki-maki nanti saya yang sakit saya. Jadi stres sendiri, tekanan darah naik, yang ruginya saya dong. Merekanya nggak ngapa-ngapain ya. Mereka seneng marah-marahin orang, saya yang sakit. Rugi dong saya, rugi bandar. Nah, jadi ceritanya gini, banyak orang yang meremehkan orang lain ya. Mungkin karena dilihat penampilan fisiknya kurus kering atau gendut ya. Jadi kadang-kadang juga jadi ekstrim-ekstrim tuh kadang-kadang diiniin ya. Terus ada yang agak sedikit disable ya. Terus itu juga gitu. Oh, sama ada orang ini, wajahnya bodoh, kelihatan dungu, macam-macam ya, ada macam-macam. Jadi ada orang-orang yang senang itu menghina apa istilahnya kadang-kadang pelongo. Saya itu kadang-kadang sedih mendengarnya gitu. Emang saya melihat diri saya sendiri. I know I am not perfect. Jadi saya tahu saya tidak perfect. Saya tahu banyak dari segi ini ya. Fisik aja banyak masalah. Apalagi tua. Makin tua saya tahu masalah lah ya. Gak bisa itu. Jadi saya nggak pernah atau jarang ya, nggak pernah rasanya menghina orang lain dari kacamata fisik. Karena saya tahu I am nothing gitu ya. Saya juga tidak secara fisik juga punya banyak masalah. Itu satu ya. Jadi atau orang menghina karena latar belakang keluarganya dari orang lain itu. Mungkin yang ini keturunan ya, keturunan bangsawan. Maksudnya keturunan tuh keturunan apa Pak? Keturunan manusia atau keturunan monyet? Bukan. Ada ya kebangsawanan ya, atau orang kaya atau apa ya namanya, mungkin keturunan kiai atau darah biru ya. Darah biru kalau kita darahnya merah. Kalau darahnya ini putih itu leukosit ya. Ada yang itu ya, dan sehingga kalau ada orang yang tidak keturunan atau berasal dari keluarga yang tidak mampu atau orang miskin atau orang apa, itu dimeh meh gitu ya. Kalau diundang orang-orang yang ini ya, diundang acara orang yang ini di gedung mewah segala macam datang. Kalau diundang oleh tetangga sebenarnya tetangganya tetangga gitu ya, sampai pinggir-pinggirnya lagi masuk ke daerah kampung gitu, nggak mau datang tuh. Saya lihat banyak orang yang demikian juga, menghina ya, terlalu menghina karena latar belakang gitu ya. Saya justru senang kalau acara ini acara ada tetangga yang nikahin anaknya ya, tetangganya gitu ya, itu saya senang. Kalau makanan di Bandung ini ya, kalau makanan yang masuk ke daerah-daerah agak sedikit masuk ke kampung itu, makanannya menurut saya lebih enak, lebih tasty ya. Mungkin karena MSG juga ya, nggak tahu, pokoknya lebih enak dari makanan hotel gitu ya. Jadi menghina karena latar belakangnya tadi. Bagi saya manusia adalah manusia, mau latar belakang keluarganya atau latar belakang, ada juga itu tadi keluarga, ada juga latar belakang pendidikan. Ada yang menghina, dia mah bukan lulusan, dia bukan lulusan perguruan tinggi, dia nggak punya S1, dia bukan bachelor, bukan D3 atau apa ya.
nggak lulus SMA atau nggak lulus SMK gitu. Jadi banyak yang mencela gitu karena pendidikan ya. Ada yang merasa wah saya S3 gitu ya. Masih kalah dong dengan S4-nya Samsung. Samsung sekarang S23 ya. Wah hebat dengan S23 coba gitu ya. Yang S3 itu yang menghina. Wah, makanya banyak orang yang mau ngambil gelar itu ya karena kenapa? Karena kalau dia nggak S3 tuh dihina. Saya pernah ketemu dengan setidaknya dua orang yang saya tahu orangnya bagus-bagus, hebat di bidangnya masing-masing, hebat lah. Saya akui mereka hebat gitu. Terus satu saat mereka ini baru dua orang saya rasa lebih ya. Dia bilang, Pak saya mau ambil S3. Saya bilang, ngapain kamu ambil S3? Kamu udah keren itu. Dari segi bisnis, dari segi keilmuan udah keren tuh. Nggak usah S3. Dan kamu juga bukan dosen, nggak usah S3. Saya bilang gitu. Emang kenapa S3? Enggak Pak, saya harus ambil S3. Kenapa? Karena saya dilecehkan Pak. Kalau saya buat proposal, dilihat, wah ini ada proposalnya ada yang S3-nya enggak. Ya, aduh, sebenarnya kan kamu udah keren ya dari ini. Iya Pak. Jadi dia lagi kepaksa mungkin ngambil S3 gara-gara itu ya. Karena dia dilecehkan oleh orang, oleh society, karena dia tidak S3 gitu ya. Padahal S3 mah ya gitu-gitu aja sih. Makanya ada orang-orang yang mengambil S3 dengan jalur cepat, jalur ilegal, jalur tidak cepat, jalur apa ya. Oh itu nanti tonton video S3 saya. Jadi itu ya, gelar atau latar belakang pendidikan itu juga sering dilecehkan. Orang melecehkan gitu, oh dia bukan siapa-siapa karena dia bukan lulusan perguruan tinggi. Ada lagi yang dilecehkan karena pilihan ya. Pilihannya itu maksudnya pilihan jalan hidup ya. Pilihan agama ya. Itu ada yang orang pilih agama, pilihan kesukaan ya, ada yang suka tinggal di daerah, ada yang suka tinggal di kota, pilihan mungkin kalau di bidang musik pilihan musiknya, pilihan hobinya ya, ada yang orang hobi baca buku, ada sehingga menghina orang, wah yang nggak baca buku itu tidak intelek. saya pernah nih ada lucu nih. Suatu saat kami pernah menginterview, kerjaan kami salah satunya itu menginterview ya. Jadi perusahaan melakukan rekrutmen dan yang direkrut itu orang-orang IT gitu ya. Jadi kami waktu itu diperbantukan untuk melakukan interview gitu. Oke gitu. Interview kami tuh salah satu pertanyaannya yang sering kami tanyakan ya, nggak ada relevan dengan IT itu adalah hobi suka baca buku nggak? Oh suka Pak. Baca bukunya apa? Sebutkan baca buku. Ya menurut saya bukunya sorry to say kalau saya menjudge ya itu mah bukan baca buku ya yang serius. Dia merasa bahwa wah baca bukunya serius. Nah ya itulah dia. Jadi sebenarnya saya sama yang teman saya sama partner saya juga ketawa-ketawa ini karena bacaan bukunya dia tuh masih jauh lah ya kelasnya gitu ya. Kalau kita mau bicara perkelasan gitu ya. Gitu. Saya sering nanya tuh orang pernah baca buku nggak? Wah kalau Pak saya baca buku ini, wah ini yang bahasa Inggris juga saya baca Pak. Pernah baca Lord of the Rings yang ini aslinya nggak? Botak gitu. Terus saya baca semua buku LOTR tuh aslinya sambil nggak ngerti dong. Old English ya gitu ya, jadi Old English ya. Tapi begitulah ya. Jadi ya saya juga nggak ingin bragging ya cerita kayak gitu. Emang kenapa kalau baca bahasa Inggrisnya bukan bahasa Indonesianya gitu ya? Lebih hebat, lebih keren. Ya enggak gitu sih menurut saya ya, jadi gitu. Jadi baca buku dan tidak baca buku ya sama-sama sahnya gitu. Apakah baca buku lebih berpendidikan? Enggak, belum tentu ya. Menurut saya belum tentu ya. Karena ada juga orang yang belajarnya bukan baca buku tapi dengan audio ya, video. Kalau sekarang ya, zaman dulu memang beda ya. Dan berdasarkan cerita. Jadi berdasarkan pilihan ya. Pilihan jenis musiknya. Ada yang seneng dangdut, wah dangdut mah kampungan. Rhoma Irama itu the best tuh ya. Profesor itu perlu hormati gitu ya. Beda ya. Jadi nah itu balik lagi. Kenapa sih ya kayak orang meremehkan orang lain atas dasar itu ya? Saya tidak pernah meremehkan orang lain tuh karena itu tadi ya, jam terbang, pengalaman hidup sih mungkin ya, karena saya hidupnya heterogen ya, berada di kota, kampung, desa, Indonesia, Kanada ya, jadi dengan latar belakang yang beda-beda ya, mulai dari yang super kere, karena dulu saya super kere, baju aja jaket second hand, nggak mampu ya di luar negeri, masih mahasiswa jaket bekas ya. Ya apa boleh buat karena nggak punya duit, gimana ya mau harus mewah-mewahan, nggak juga gitu.
Dan enaknya society-nya tuh tidak menjudge ya, Mbak, kita itu bajunya baju bekas orang gitu, nggak dijudge gitu. Sampai orang-orang kaya pun saya ketemu dengan orang-orang, orang-orang yang super kaya di Indonesia, pernah ketemu dengan beberapa gitu, diajak makan berdua itu, ini orang-orang konglomerat gitu. Saya bilang ini orang-orang ini baik-baik juga, mereka baik ya, baik-baik juga ininya, jadi tidak seperti yang dipotretkan di dalam mana-mana gitu. Jadi menurut saya mereka pun humble, ya, maksudnya humble gitu, dan tidak meremehkan orang lain. Yang saya paham juga tidak meremehkan orang lain, hebat juga nih saya bilang. Gile ini orang-orang ini ya, sudah sedemikian kayanya, ilmunya hebat, ini kan tidak meremehkan orang lain. I am a nobody, dia mau makan bersama dengan nobody, menghargai saya, Pak Budi, mari kita makan bersama. I am a nobody gitu. Dulu saya juga gitu sama dosen saya dulu ya, Pak Iskandar Ali Syahbana tuh, dia kan nggak kenal siapa Budi Rajo. Diajaknya tuh dijelasin kalau macam I am a nobody as a student waktu itu ya. As a student nobody gitu. Jadi saya bukan siapa-siapa, diajaknya tuh. Tidak memandang deh ini orang ini. Balik lagi. Ya, jadi saya juga pernah melihat orang yang dari segi fisiknya tidak fisiknya disable ya, tapi ininya top. Juga ada orang yang kelihatannya ini ya, kalau kita lihat tuh kelihatannya, kalau ini apa, kalau bahasa ini apa ya, longoh itu bahasa apa, Palembang kali ya, pelongo kalau orang ini ya, pelongo bahasa bodor gitu ya, kata orang Sunda gitu ya. Tapi ininya cerdas, pemikirannya tuh cerdas. Bukan dalam artian menghitung ya cerdasnya, tapi begitu dia ngomong, oh iya ya, bicara filsafat, bicara ilmu agama, atau bicara dongeng. Waduh, saya bilang ini, orang ini nih jauh di atas saya ilmunya. Wah, saya harus berguru kepada dia gitu. Itu ya dari segi fisik. Ya ada, jadi banyak orang yang kayak gitu. Jadi janganlah menghina orang yang kelihatannya fisiknya itu. Berikutnya lagi ada juga yang latar belakangnya macam-macam. Keilmuan ya, saya kenal, bertemu dengan anak-anak atau orang yang cerdasnya luar biasa levelnya. Mungkin bukan level pemenang Nobel ya, tapi mungkin ya up there lah ya, di luar negeri juga. Saya juga belajar programming IC juga kepada desainer IC pertama di dunia ya. Coba bayangin ya, desainer IT. Profesor saya juga profesor yang termasuk tier 1 ya di dalam IC design, IC semiconductor, ya, tier 1 di atas ya, top level. Saya nggak tahu saya ranking berapa ya, mungkin ranking ke 300, 200, 100, 700, 900 nggak, karena saya tahu saya I am way down there, not up there, down there. Terus saya kenal dengan anak-anak yang cerdas-cerdas luar biasa. Saya minta tolong, ajarin dong ini saya nggak, ini tolong dijelaskan. Gile anak muda menjelaskan kepada saya, hebat sih. Saya jelaskan, dari mana kamu tahu gini? Saya tahu Pak, saya baca ini gitu. Tolong jelaskan nih, menurut teoremanya ini begini Pak. Teorema. Anak muda ini, tapi anak muda mahasiswa menjelaskan kepada saya, dosen S3, dan saya tahu Mbak, dia tuh lebih cerdas dari saya dari segi bahan bakunya dan juga keilmuannya saat itu gitu ya. Jadi gitulah ya. Jadi never judge ya. Saya juga tahu ada orang-orang yang drop out yang kemudian karirnya melesat. Ini karena termasuk yang kami bina juga ya. Kita bina orang-orang yang itu. Jadi saya senang lihat gitu ya. Ya, jadi jangan pernah menjudge seperti itu. Ya kadang-kadang ini ya, saya ngelihat orang yang komentarnya itu lah, saya mau balas sebetulnya, tapi saya sekarang sudah bisa mengendalikan diri sini. Saya mau balas lah misalnya orang kritik gitu, lah kamu ini siapa? Dia tuh lebih hebat daripada kamu karyanya. Dia ya gitu ya gitu. Saya kadang-kadang suka kesel juga, temu saya balas gitu tapi nggak tega. Dan saya sekarang udah jadi orang Indonesia lagi gitu, jadi lebih sabar dan menjadi orang Indonesia yang tua, jadi lebih sabar. Kalau dulu nggak saya balas lagi. Kalau dulu ya, zaman dulu mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu saya balas, emang ente siapa gitu. Ente sama dia tuh bagusan ente yang dia gitu. Ente belum pernah jadi kepala daerah, dia udah menjadi kepala daerah gitu ya misalnya gitu ya. Atau ente belum pernah jadi konglomerat, dia duitnya udah banyak tuh gitu ya. Atau ente belum pernah ini, iya tapi Pan itu keluarganya, ya mau gimana juga, pokoknya kalau ente dibandingkan dengan dia, ente masih tetap kalah. Kok kamu menghina dia? Ya gitu, jadi ya gak gitu juga ya.
Ya itu masalahnya macam-macam. Jadi banyak orang yang mungkin nggak dapat S3 karena masalah kesempatan, masalah macam-macam ya, karena jalan hidupnya kan beda-beda. Ada yang orang yang susah, dia harus menghidupi keluarganya sehingga dia tidak bisa menyelesaikan studinya. Dulu saya pernah tuh ketemu teman saya yang dia berhenti dari ITB. Jadi saya tanya, emang kenapa kamu harus keluar dari ITB? Saya harus ini Pak, menghidupi keluarga saya, nyekolahin adik saya. Paksa keluar dari ITB. Pada bayaran ITB itu udah sedemikian murahnya zaman dulu ya. 21.000 atau berapa ya bayaran satu semesternya. Ya itu yang untuk menunjukkan bahasa yang ngenes juga ya. Dia tuh terpaksa harus keluar karena ya gitu ya. Ya itu adalah masalah, makanya jalan hidup. Jadi saya melihat ya tier 1 orang yang hebat-hebat ya, sampai orang yang paling bodor pun pernah. Dan saya juga melihat orang yang bukan first class ya, second class, bahkan third class yang kemudian bisa mengambil alih dan bisa menjadi orang yang sukses ya di bidangnya. Ya kenapa? Karena berjuang keras, berusaha keras gitu ya. Jadi dia ya kesempatan aja sih yang belum. Ya luck juga ya, kesempatan itu terkait dengan luck. Gitu ya. Jadi nggak usah ini, wah Pak Budi kok baca bahasanya lama dan dalam gini. Ya saya tuh yang kayak gini tuh memang mesti diingatkan orang-orang yang mungkin harus eksplisit dikatakan seperti saya yang sebutkan eksplisit ya. Karena banyak orang-orang yang kalau saya kasih hint itu kadang-kadang nggak paham ya. Jadi saya harus bilang ya kamu itu sama yang kamu kritik itu masih lebih hebat yang kamu kritik gitu. Kenapa kamu seperti itu gitu ya? Hanya karena merasa dengki, iri, ketidaksukaan, apa sih yang membuat kamu itu beda partai politik, beda aliran agama, atau beda apa gitu ya. Udah jangan dibuat itu kebencian gitu. Dunia ini masih terlalu besar untuk kita explore gitu ya. Kehidupan kita juga masih banyak yang bisa kita lakukan ya, membuat dunia ini ya menjadi lebih nyaman bagi kita semua gitu ya. Let's make this world a better place to live for all of us. Bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan, segala macam ya. Karena tugas kita adalah memang kita itu ini dipakai untuk jadi menjaga di sini gitu ya. Kalau kita tidak dapat melakukannya ya menurut saya minggir aja. Lengser mas gitu ya. Lengser mas, mbak, bu, ya, pak. Gitu. Maaf sudah kelamaan. Kopi saya jadinya udah dingin. Mohon maaf ya kalau berkesan menggurui ya, kadang memang harus dikatakan secara eksplisit. Maklum udah orang tua. Senangnya menggurui, mohon maaf. Saya sendiri tak paham lah, banyak orang yang tidak suka digurui. But I have to do what I have to do. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu, bukan ngopi dulu sekarang, ngopi lagi. Sehat ya?